Ya, silakan narasumber hari ini adalah Ibu Pendeta Suryani Pantau. Mari silakan masuk, Bu. Ibu pimpin acara kita. Ya. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, doa dan harapan saya semuanya yang hadir dan yang sedang menyaksikan acara ini semuanya dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, pada hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan atau belajar dari firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkannya. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mulai hari ini bersama dengan Tuhan dan dengan firman-Mu yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Biarlah apa yang kami dengar ini sungguh-sungguh tertanam di hati kami dan kami boleh menjadi pelaku firman. Pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu, Roh Kudus ambil alih semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 5 ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 saya akan bacakan buat saudara semuanya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, dari pembacaan firman Tuhan, ada 3 hal yang sangat penting yang mau Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Di dalam ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Seksama kalau saya baca di dalam bahasa Inggris dari International Version, itu di sini dikatakan be very careful. Jadi itu artinya betul-betul dengan hati-hati di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan. Dan saya lihat lagi di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain itu dipakai circumspectly. Itu artinya setiap circumcision, itu artinya setiap aspek, setiap bagian apa yang dalam kehidupan kita itu betul-betul harus dijalani dengan seksama, dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sangat hati-hati. Nah, di sini dikatakan bahwa karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi jelas bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus yang begitu mahal, saudara, kita menerima kehidupan yang kekal ini di dalam Tuhan itu karena kemurahan Allah. Nah, ingat bahwa kemurahan Allah itu bukan murahan. Ya, kita memang menerima keselamatan, hidup yang kekal, hidup yang baru itu dengan cuma-cuma, dengan gratis. Tetapi kita harus tahu kita menerimanya memang dengan cuma-cuma, tetapi sudah ada yang membayarnya dengan begitu mahal, yaitu darah Yesus. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kehidupan kita ini sangat berharga. Our life is very, very precious, ya, sangat-sangat berharga. Sebab itu Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kesungguhan di dalam Dia. Nah, saudara, kita melihat, kalau kita kembali melihat ayat di atas, kita lihat di dalam ayat 8 dari Efesus pasal 5. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi ini berbicara sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang telah mengenal Tuhan. Oleh sebab itu hidup dengan seksama, dengan hati-hati
dalam segala aspek dalam hidup kita. Karena dulu memang kita adalah orang kegelapan. Dulu kita belum mengenal Tuhan, tetapi sekarang ini di sini dikatakan bahwa kita sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah menerima terang itu, sehingga kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ayat yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi saudara yang kekasih, Tuhan mau dalam kehidupan kita di sini dikatakan menghasilkan buah-buah terang. Apa itu buah terang? Yaitu perbuatan kebaikan. Ada kebaikan-kebaikan yang keluar dalam kehidupan kita oleh karena yang dihasilkan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, hubungan kita dengan Roh Kudus sehingga menghasilkan kebaikan demi kebaikan. Dan kemudian buah terang itu bukan hanya kebaikan, di sini dikatakan keadilan dan kebenaran. Nah, itu yang Tuhan mau, supaya kita betul-betul dengan seksama melakukan kehidupan kita dalam kebaikan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran firman. Kemudian di dalam ayat yang ke-16, dan ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara, di dalam kita menghadapi atau menjalani kehidupan ini, bukan boleh atau tidak boleh. Tetapi apakah apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, bukan boleh atau tidak boleh. Tetapi apakah ini betul-betul berkenan kepada Tuhan atau tidak. Itu patokannya. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lakukan. Jadi saudara, bukan itu halal atau tidak halal. Bukan itu. Patokan firman Tuhan bukan haram atau tidak haram, atau halal atau tidak halal. Akan tetapi ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Karena yang berkenan kepada Tuhan itu pasti yang benar. Jadi saudara, di sini jelas bahwa semua yang kita tindaki, semua yang kita katakan, semua yang kita putuskan, semua transaksi, segala sesuatu aspek dalam hidup kita, di dalam kita menjalani kehidupan ini, patokannya itu adalah kita bertanya, Tuhan, apakah ini berkenan kepadamu atau tidak? Tuhan, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Dan kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan damai sejahtera kalau itu berkenan, maka kita lakukan. Tetapi kalau tidak ada damai dan itu bertentangan dengan firman Tuhan dan tidak berkenan kepada Tuhan, jangan lakukan, walaupun kita kadang menghadapi kerugian. Saudara, maukah kita membayar harga demi kebenaran? Kita rela rugi karena kebenaran firman Tuhan, karena keadilan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Jadi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau betul-betul kita melaksanakan kehidupan ini, menjalani kehidupan ini dengan sangat hati-hati. Karena apa saudara? Karena saudara itu adalah anak-anak terang. Karena saya ini adalah anak-anak terang, dan firman Tuhan katakan kita bukan lagi dari dunia, walaupun kita masih tinggal di dunia, tetapi kita adalah anak-anak kerajaan. Dan sebagai anak-anak kerajaan, kita ini adalah representatif dari God's kingdom. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya di dalam kehidupan orang-orang percaya betul-betul nilai-nilai kerajaan Allah itu betul diterapkan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Itu artinya terang dibutuhkan semua orang. Karena manusia sudah ada dalam kegelapan dan mereka membutuhkan terang. Dan terang itu adalah saudara dan saya. Saya ingat ada satu, dulu pernah ya, ada Sekjen PBB pernah mengatakan bahwa gereja itu adalah harapan dunia. Kalau gereja tidak lakukan apa-apa, maka binasalah dunia. Itu artinya bahwa gereja itu adalah jawaban. Gereja itu adalah terang, saudara. Jadi gereja itu adalah saudara dan saya. Lewat kehidupan kita yang di dalam Tuhan, kita menjadi terang. Orang akan dibawa kepada terang. Oleh sebab itu, saudara, kita melihat di sini di dalam ayat 15, bagaimana kamu hidup harus dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dan kemudian jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal. Jadi orang bebal itu susah diajar, susah belajar.
Orang bebal itu jatuh lagi, jatuh hal yang sama. Tetapi orang arif kalau dia jatuh, dia akan bangun dan dia akan berubah ya. Jadi saudara, memang dalam menghadapi kehidupan ini kita memang tidak sempurna. Mungkin juga kita sekali jatuh ya, tetapi kita belajar dari situ. Kita belajar seperti orang arif, kita belajar dari pengalaman-pengalaman dan kita terus berjalan dalam Tuhan, maka Roh Kudusnya akan memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran. Sampai kita betul-betul menjadi serupa dengan Kristus. Karena saudara tahu bahwa tujuan akhir dari kekristenan itu adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dia sendiri akan memimpin dari waktu ke waktu. Asalkan kita betul-betul taat dan mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kemudian kita melihat bagian yang kedua. Kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang pertama kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup bagaimana kita hidup ya di dalam Tuhan. Harus bijaksana. Dan yang kedua itu harus mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Nah saudaraku yang kekasih, hari semakin jahat ya. Karena kesudahan dari segala sesuatu itu saudara sudah dekat. Oleh sebab itu kita harus berdiri teguh dengan iman kepada Tuhan ya. Dan kita terus maju di dalam Tuhan saudaraku. Oleh sebab itu kita melihat di sini pergunakan. Bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu kita. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ya, bahasa aslinya saudara ya, itu dikatakan redeem your time. Itu artinya redeem, tebus waktu-waktu kita yang sudah sia-sia. Berarti sekarang waktu kita yang akan datang, kita tidak tahu berapa lama kita harus hidup di dunia ini. Umur saya sudah mau 60 tahun. Ya. Alkitab mengatakan bahwa 70 tahun itu kalau lebih itu bonus. Itu berarti kita mengejar waktu yang ada, sisa-sisa waktu yang ada. Biarlah sisa waktu, kesempatan, opportunity yang Tuhan give to us, itu betul-betul kita gunakan untuk betul-betul kemuliaan Tuhan yang berguna. Ya bagi diri kita, bagi Tuhan terlebih dahulu, dan bagi orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan buang waktu dengan percuma saudara. Karena kalau waktu itu sudah dibuang, maka kita tidak akan raih lagi. Jangan sampai nanti kita di surga ya, mungkin kita bilang, aduh coba ya dulu ya saya pergunakan waktu dengan sungguh-sungguh dengan anak saya. Mungkin anak-anak saya sudah betul-betul dalam Tuhan. Aduh coba dulu saya tidak lalai ya, maka mungkin pekerjaan Tuhan sudah digenapi, sudah banyak yang terbangun ya, terselesaikan. Jadi saudara, memang penyesalan itu datangnya belakangan. Oleh sebab itu saudara, mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu hari-hari ini semakin jahat. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga saudara. Yang ketiga yang Tuhan kehendaki di sini adalah, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga itu adalah kita minta sama Tuhan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ada kehendak umum ya, kehendak umum itu yang Tuhan kehendaki. Dia telah menyelamatkan kita ya, dia telah menyelamatkan kita dan dia mau supaya kita betul-betul juga memberitakan kabar keselamatan. Ya supaya dalam hidup kita ini betul-betul juga membawa orang datang kepada Yesus. Saudara, kehendak Tuhan menyelamatkan saudara supaya kita juga menjadi saksi. Supaya lewat kehidupan kita juga banyak orang datang kepada Kristus. Oleh sebab itulah kita harus betul-betul hidup dengan seksama. Supaya orang boleh melihat betul-betul Yesus hidup dalam hidup kita. Nah saudara, mengapa kita harus mengerti kehendak Tuhan? Ada 4 hal. Yang pertama itu adalah supaya kita layak ya berjalan di dalam Dia. Kita berjalan dalam kelayakan bersama dengan Tuhan ya.
Dan yang kedua itu supaya kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi dengan mengerti kehendak Tuhan, kita bisa hidup ya selayaknya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dalam bahasa Inggrisnya walk worthy of Him. Jadi betul-betul hidup layak di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Dan yang kedua itu yaitu kita betul-betul dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita menghasilkan pekerjaan yang baik. Mari kita baca di dalam Kolose. Mari kita baca di dalam Kolose pasal yang pertama. Kita buka Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10 ya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Mulai dari ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Ya, supaya kita mengerti kehendak Allah, supaya kita hidup layak di hadapannya, dan juga di sini dikatakan bahwa supaya kita berkenan kepada Tuhan dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi itu saudara ya, supaya kita menghasilkan buah kebaikan dalam segala hal, dan bertumbuh di dalam pengenalan pengetahuan akan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita melihat lagi, saudara juga harus tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk spesial buat saya? Kita tanya sama Tuhan, karena setiap kita Tuhan mempunyai kehendak, mempunyai rencana ya, tujuan rencana atau destiny setiap kita masing-masing. Setiap kita Tuhan mempunyai rencananya yang indah buat kita, yang Dia rancangkan. Dan saudara, masing-masing kita memiliki profesi berbeda-beda. Sebagai pengusaha, rancangan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara? Sebagai dokter, ya, sebagai pengacara, sebagai hakim, ya, termasuk juga sebagai hamba Tuhan. Tuhan mempunyai rencana tersendiri, spesifik. Setiap pribadi kita tanya sama Tuhan. Saya contohkan bahwa dulu saya katakan bahwa dulu memang saya bukan orang Kristen. Ketika saya menerima Tuhan Yesus, ya saya ingin setelah tamat SMA, saya ingin jadi ini, jadi itu. Tetapi akhirnya saya tahu Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan. Dan sampai sekarang saya menjadi hamba Tuhan, ya. Dan mungkin juga saudara nggak harus semua jadi hamba Tuhan, tetapi dimanapun kita berada, saudara, kita betul-betul berjalan di mana Tuhan kehendaki. Apakah betul-betul sekarang ini hidup saya sudah berjalan di jalannya Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, ya, sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga destiny Tuhan yang diberikan kepada itu boleh tercapai dalam hidup kita. Sehingga saudara, ketika Paulus katakan ya, dan aku sudah sampai ke garis finish, sehingga aku menyelesaikan dengan baik. Nah, sampai ketika Tuhan memanggil kita, kita sudah katakan semuanya sudah selesai dengan baik. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, saudara, mari coba kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara, di sini dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita. Dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Semuanya itu disediakan untuk kita yang mengasihi Dia. Ada hal-hal yang sangat luar biasa. Rencana yang dahsyat. Rencana yang betul-betul luar biasa yang Tuhan mau penuhi dalam hidup saudara. Kita tanya sama Tuhan. Supaya betul-betul
Tuhan mau pakai saudara di mana saja kita berada. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa bagaimana kita bisa mengetahuinya. Ada yang tanya, bagaimana saya bisa tahu, Bu, bahwa itu rencana Tuhan? Kita minta sama Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Dia akan menyatakan itu lewat firman-Nya dan lewat perkataannya di dalam hati kita. Ketika saya beberapa tahun yang lalu dipanggil Tuhan untuk pelayanan di Kalimantan, ya, suami saya bilang kita akan melayani di Kalimantan. Itu tahun 98 ya, tahun 97. Saudara, saya katakan mau melayani di sana full time. Apa kita bolak-balik? Enggak, kita tinggal di sana. Jujur saudara, saya takut banget. Karena itu bekas perang Dayak dan Madura. Padahal saya sudah jadi hamba Tuhan, saudara. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah mengajar di sekolah Alkitab dari tahun 86. Dan saya juga sudah mengembalakan sidang. Dan ketika setiap tahun mahasiswa di wisuda, saya turut juga memberkati mereka untuk mengutus mereka ke daerah. Tetapi ketika suami saya katakan kita akan tinggal di daerah melayani Tuhan full time, saudara, saya takut. Saya takut hidup di sana. Saya juga takut bagaimana keadaan di sana, bagaimana sekolah anak-anak saya, dan bermacam-macam. Saudara tahu nggak? 3 tahun saya diam, saya nggak kasih jawaban sama suami saya. Tetapi dalam 3 tahun itu saya bertanya sama Tuhan, ini apakah benar kehendak Tuhan? Apakah ini benar-benar rencana Tuhan kami melayani di sana? Setelah 3 tahun, saudara, karena semakin saya bertanya sama Tuhan, saya mulai melihat, hutan-hutan, saya melihat sungai-sungai, dan saya tahu itu Kalimantan. Dan saya ingat, Tuhan ingatkan, pada waktu saya kuliah di Filipina, sekolah-sekolah Alkitab di sana, satu ketika saya mendapatkan saat teduh, ya, di mana Tuhan menyembuhkan orang yang gila di Garasa yang diikat oleh legion. Kemudian setelah dia sembuh, dia ingin mengikut Tuhan, tapi Tuhan bilang, pulang ke negerimu, ceritakan tentang aku. Nah, pulang ke negerimu itu adalah betul-betul saudara bekerja di hati saya menjadi rema. Dan Tuhan ingatkan itu. Dan semakin saya berdoa dan akhirnya saya ambil keputusan. Saya ambil keputusan untuk pergi ke Kalimantan dan kami tinggalkan semuanya dan kami melayani Tuhan selama 12 tahun. Dan luar biasa ketika sampai di sana saya diproses, ya. Saya betul-betul dikikis dari karakter-karakter saya, ya, dan akhirnya Tuhan membentuk saya dari waktu ke waktu. Kalau saya dikatakan apakah saya menyesal pernah ke sana? Oh tidak, saya bahkan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya memakai saya dan suami saya untuk pelayanan di sana, untuk pekerjaan Tuhan di sana, tetapi juga hubungan saya dengan Tuhan diperbaharui dan karakter saya banyak diubah lewat panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidup saya. Jadi saudara, pada hari ini kebenaran firman Tuhan boleh mengokohkan saudara. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau hidup dengan seksama. Saya mau hidup dengan bijaksana dan arif di dalam memperlakukan hidup saya sehari-hari. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau mempergunakan waktu. Saya belum tahu kapan saya pergi, ya. Sampai berapa lama saya masih hidup di dunia ini. Tetapi biarlah waktu yang sisa ini saya pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk bermanfaat bagi banyak orang. Dan kemudian kita tanya sama Tuhan, kehendak Tuhan itu apa dalam hidup kita, supaya kita dapat memenuhi destiny yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami pada hari ini. Engkau mengajar kepada kami supaya kami hidup dengan seksama di dalam bagaimana kami hidup di dunia ini. Selama kami masih dipercayakan untuk hidup di dunia ini, biarlah kami boleh menghasilkan buah kebaikan. Kami boleh menghasilkan kebenaran dan keadilan, buah-buah terang terpancar dalam hidup kami, supaya orang lain boleh lihat betul-betul Yesus hidup dalam hidup kami. Dan kami mempergunakan waktu ini dengan seksama Tuhan, dengan baik. Supaya hidup kami, hari-hari kami betul-betul
menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silahkan. Ya, puji Tuhan ya teman-teman ya, bersukacita sekali ya. Jadi kesimpulan dari apa yang kita dengar tadi, bahwa kita harus menggunakan waktu kita ya. Menggunakan waktu kita, karena waktu yang ditulis di dalam kitab Efesus tadi adalah waktu yang ada sekarang ini adalah waktu yang jahat ya. Kita mengejar kasih karunia Tuhan dari hari ke hari ya. Kita gunakan waktu-waktu ini yang ada, waktu yang diperkenankan Tuhan untuk hidup kita. Teman-teman, luar biasa sekali ya tadi pemberitaan firman Tuhan. Saya ingat ada satu lagu ya teman-teman ya. Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Yesus jadi Raja dan Tuhanmu. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Lah, ada yang meminta hidup ini adalah kesempatan, tapi saya nggak tahu ya apakah lagu itu kena copyright atau tidak ya teman-teman. Tapi coba aja ya. Kalau kena copyright juga nggak apa-apa teman-teman. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya teman-teman, luar biasa sekali ya.